Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatraka Yusuf dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu teks editorial. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatraka Yusuf dari 12 IPA 1 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama yaitu pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu partikel atau teks dalam surat kabar yang isinya pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual yang diperbincangkan di masyarakat di saat surat kabar tersebut diterbitkan. Isu yang diperbincangkan dapat berupa banyak masalah, seperti berkenaan dengan politik, sosial, hingga ekonomi dan budaya. Selanjutnya yaitu tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca atau mempersuasi pembaca untuk merenung pada isu aktual yang tengah terjadi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, secara tak langsung, redaktur memberi pandangan terhadap isu yang sedang terjadi kepada para pembaca. Yang ketiga, disadari atau tidak, pandangan redaktur diharapkan mampu memberi reaksi terhadap pembaca agar tergerak, terlibat, dan memahami lebih dekat isu yang terjadi. Yang keempat, penulisan editorial merupakan upaya memperjuangkan pendapat mengenai isu yang terjadi agar mendapat perhatian. Yang kelima, perspektif lain bisa dibilang editorial tujuannya adalah untuk memberi gambaran singkat atau pemahaman mendalam untuk masyarakat yang tidak memahami isu aktual. Yang keenam, tujuan editorial yakni untuk memberi pemikiran atau mengajarkan kepada target agar mendapatkan pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, sifatnya faktual dan aktual. Kedua, sistematis dan logis. Ketiga, argumentatif. Keempat, pemilihan diksi tepat, singkat, dan lugas. Yang kelima, masalah skala nasional. Dan yang keenam, bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Yang pertama, pertanyaan pendapat. Menjadi struktur yang paling penting, yakni menentukan pertanyaan pendapat. Diambil dari topik yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu juga menjadi isu nasional. Selebihnya menurut pembahasan dan penjabaran diserahkan kembali oleh penulis atau redaktur agar memiliki kekuatan. Umumnya ditulis dengan sebuah teori yang diperkuat argumen. Selanjutnya yaitu argumentasi, salah satu struktur penting dalam memberi kekuatan pada permasalahan yang diangkat atau dipilih. Penyampaian argumentasi secara teknis akan lebih meyakinkan jika banyak fakta yang disampaikan, dan akan semakin baik pula jika menggunakan pendapat ahli. Selanjutnya yaitu penegasan ulang pendapat. Pendapat ahli, pernyataan umum, dan fakta yang diberikan dapat memberi tekanan, misalnya seperti memberi pernyataan ulang pendapat, menegaskan bahwa bagian yang diulang merupakan pesan penting bagi para pembaca. Secara umum, pernyataan ulang pendapat diletakkan di bagian akhir teks editorial. Yang terakhir, contoh teks editorial. Pernyataan pendapat atau tesis. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Selanjutnya yaitu argumentasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan atau minuman. Penegasan ulang pendapat. Pencegahan penyakit tentu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.